Ini saya lagi di perjalanan ya, dapat informasi barang-barang saya seperti lukisan, lemari, dan barang-barang antik lainnya yang dulu menghiasi gedung kembar, hari ini sudah ada di luar gedung. Ya, artinya sudah dikeluarkan barangnya, dan barang-barang itu relatif bernilai tinggi dari sisi estetika ya, dari sisi estetika bernilai tinggi, bahkan bisa menjaga kewibawaan sebuah gedung. Tetapi karena sudah tidak diperkenankan lagi staf-staf saya ngantor di gedung itu, ya kita harus menerima dengan baik, dan kita akan ngambil barang-barangnya untuk diangkut, dikemas, dipindahkan ke gedung baru. Ya, hidup harus dijalani dengan tenang, dengan lapang dada, dan kita harus menerima apapun dalam hidup ini, karena itu semuanya sudah kehendak Allah. Kita nggak boleh nolak, karena setiap peristiwa pasti ada hikmahnya pada suatu saat. Hari ini kita menangis, besok bisa jadi kita tertawa bahagia. Hari ini kita tertawa bahagia, bisa jadi kita besok menangis. Ya, biasa nemuin gedung ini. Jangan sedih. Gedung Didin yang betah di sini ya. Sehat. Itu. Lukisan bagus-bagus. Ini mobilnya selalu suruh mundur. Ya, kekayaan saya begini. Saya nggak punya emas, berlian, perak, tembaga, nggak punya jam tangan mahal, nggak. Kekayaan saya itu adalah karya-karya seni. Sebenarnya saya nggak lama nggak ngantor di sini, tapi staf-staf saya ngantor di sini. Ngantor di sini buat apa sih? Ngantor di sini itu menyerap seluruh keluhan warga, dan kita banyak menangani masalah dari kantor ini. Terus yang kedua, juga kita merumuskan berbagai hal untuk menyempurnakan pembangunan di sini. Jadi kalau mau dihitung-hitung, sudah berapa program pemerintah pusat yang dilaksanakan di Purwakarta. Dari mulai bidang pertanian, nanam bawang merah dan berhasil, nanam padi organik berhasil. Terus yang paling keren lagi sekarang itu adalah sudah ada tanaman kopi, hampir ada 200.000 pohon yang sudah berbuah. Terus kemudian lagi reboisasi di berbagai tempat, sudah ada jembatan gantung yang terbangun dengan nilai yang tinggi. Kita lagi bangun lagi jembatan gantung yang baru. Ya pokoknya nggak kehitung deh, udah berapa traktor, udah berapa kultivator, udah berapa, dan semuanya bermanfaat bagi warga. Ya, tapi nggak apa-apa, kita terima saja, ngantor di mana aja nggak apa-apa. Yang penting kan hidup ini bermanfaat. Saya nggak berani masuk ke dalam ya, karena gedung ini, terutama ruang yang paling ujung itu menjadi tempat yang menjadi inspirasi banyak karya yang dibuat di sini. Ide-ide kreatif banyak lahir dari sini. Ini agak gelap. Banyak lahir ide kreatif. Karya kaligrafi.
menjadikan NU sebagai sesuatu yang saya udah nggak usah diceritain. Jadi kalau nggak ngerti sejarah, orang bilang mencintai NU, orang bilang jamaah NU, orang bilang membutuhkan NU, ya hanya butuh-butuh politik gitu. Tapi yang asli itu masih mencintai NU. Jadi kalau mencintai NU, nggak mencintai ini, ya bohong. Mencintai NU itu berarti mencintai Mbak Hasyim Asy'ari. Nah, sih. Ini tadi diletakkan di luar sembarangan saja, harusnya nggak boleh ini diletakkan sembarangan saja. Buya Hamka ini nggak boleh, apalagi kita orang NU ya. Ini sih Pak. Apa ini? Kurang harga apa? Nah ini mah pemerintah bukan saya, ya kan? Kalau ini adalah pemerintah. Karena kan ini diberikannya pada bupati, jadi ini Pemda bukan pribadi gitu loh. Nah, ini Pemda bukan pribadi, ini kayak ini ya kan, ini Pemda bukan bupati gitu loh Pak. Tapi kalau ini harus diangkat gak apa-apa, simpen aja, nanti simpen di museum Bapak ya Pak Diki. Pak ya Kak. Kenapa? Kalau nanti saran, ya sehat Pak. Lan? Kenapa sedih? Bisa depannya? Ya. Angkat. Lukisan Bung Karno ya Mas? Ada Pak? Ambil aja. Keren kan? Ya coba. Barang bernilai tinggi loh. Ayo, kan. Kalau nggak cukup pesan mobil lagi. Lukisan berkelas ini ya. Mereka masih kecil loh. Kalau ini karya pelukis Cirebon, pelukis kaca, keren kan? Banyak. Jadi saya dulu disimpan di sini itu karena kita belum punya ruang untuk nyimpen. Sedangkan ini adalah karya-karya seni tinggi ya, bisa bermanfaat sih sebenarnya bagi pemerintah daerah, bisa bermanfaat. Ya, tapi karena nggak boleh tinggal di sini. Ya mau tidak mau harus bangun galeri hanya untuk nyimpen ini. Ini Gus Dur. Ayo simpen. Keren. Gus Dur. Ayo simpen deh. Kan? Lukisan juga. Kita ini kan harus menghargai semua tokoh yang memiliki jasa bagi bangsa ini. Mau kita hormati, setiap orang ada kelebihannya dan ada kekurangan. Ya. Angkat lagi. Sana angkut lagi. Wow. Ini kenal nggak sama ini? Kenal nggak? Ini apa ini? Para piageng kedah temen lan satemene
Mugi doyan tentrem. Siapa coba? Mbah Marijan. Ini orang yang saya kagumi ketika konsisten menjaga Gunung Merapi ya. Ini hebat, sebuah tokoh besar dari Jogja yang dia tidak bergeming karena Merapi. Dia konsisten menjadi penjaga gunung. Top banget. Rasul-rasul. Ya, kan? Ini Ibu Ainun waktu muda. Dan akhir. Ya, Habibie waktu muda. Habibie waktu muda. Ya. Ini Situ Bulet ya, Taman Tibaduga sebelum ada air mancur sekarang. Jadi waktu awal tuh itu di situ tuh. Kipas angin Jakartawan. Ini ayat kursi ya. Ya. Lukisan ini waktu mereka masih kecil-kecil simpan tuh, simpan aja itu di luar dulu aja, di dalam dulu aja ini mah nggak begitu ini, yang lukisan ini aja dulu. Nah ini lukisan Habibie waktu kecil. Ya ini Pak Yusuf, Jenderal TNI Am Yusuf, tokoh TNI yang sangat sayang sama prajurit, orang yang punya integritas, sederhana, dan memiliki jiwa kesatria yang luar biasa. Saya mengaguminya waktu saya SD, Jenderal TNI Am Yusuf. Ya. Ayo teman. Ini kan tokoh-tokoh bangsa yang memproklamirkan negeri ini. Ya, simpen. Ini dulu orang bikin lukisan ini mengkisahkan bagaimana Purwakarta dibangun, tetapi kemudian dihancurkan oleh sekelompok orang. Din, gedungnya nitip dirawat ya. Pak. Yang sayang sama gedung ini, jaga kebersihannya ya. Karena gedung ini punya jasa bagi Purwakarta. Purwakarta seperti ini lahir dari gedung ini, ya. Gunung dulunya kumuh, udah berubah menjadi baik. Yang didinnya di sini yang kerja yang baik, ya. Dua ini yang penting dulu. Ini Pak. Nah, tiga ini yang penting. Nah, tiga. Oh, satu. Pak. Gedung ya, gawat ya. Oh dia punten bila bisa tepat pun bisa ya. Mohon ya. Ya.